Halo sahabat Ayah TV, selamat pagi. Salam jumpa lagi, salam bahagia. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Teman-teman, kemarin ada yang meminta untuk dibuat video review detail tentang penyerbuan semangka, tentang analisa bunga 1, 2, 3, 4 ya. Maksudnya gimana serbuk bunga pertama atau bunga di ujung. Dengan video ini coba akan saya berikan jawaban. Mudah-mudahan kawan-kawan yang bertanya bisa mengerti, membantu, terutama untuk sahabatku semua, para petani semangka pemula yang bareng-bareng nanam di musim kemarau ini. Untuk lahan teman-teman, ini lahan bekas, kemarin sudah tanami sekali ya. Jadi ini masuk tanaman yang kedua. Penyerbuan saya lakukan di usia 32 HST atau 32 hari setelah tanam. Untuk varietes Marina F1 dan Nice. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa menyimak dan berguna untuk sahabat semua yang akan melakukan penyerbuan semangka. Saya ingatkan, untuk musim ini pokoknya jangan sampai kurang air, jadi pastikan air cukup untuk memenuhi proses pengairan di lahan semangka teman-teman semua. Baiklah sahabat Ayah TV, pagi ini yang coba akan saya bahas dan review untuk khususnya untuk teman-teman pemula yang belum memahami tentang proses perubahan fase dari vegetatif ke generatif, artinya dari pertumbuhan ke pembuahan. Teman-teman, pokok tanaman saya ini sudah akan melakukan pembuahan, yaitu penyerbuan semangka. Jadi inilah bakal buah yang akan kita serbuk. Ini adalah bakal buah non biji. Yang akan kita serbuk adalah, jadi kita tempelkan serbuknya ke ini ya, ke putik bunga ini untuk memacu proses perkawinan semangka agar cepat menutup kemudian menjadi buah. Jadi teman-teman, untuk penyerbuan umumnya saya lakukan di bunga ketiga. Jadi bunga ini masih bunga kedua teman-teman ya, karena bunga pertama ada di pangkal biasanya ya, ada di pangkal, mungkin bahkan sudah jatuh atau sudah menutup, tidak saya terserbuk. Bunga pertama itu letaknya sangat jauh dari ujung, dari pupus ujung ya. Kalau bunga kedua biasa letaknya di 2-3 daun. Contohnya seperti ini bunga kedua. Jadi 1, 2, 3, terus pupus ujung. Nanti bunga ketiga akan terletak di sini. Sementara posisi seperti ini tergantung minat teman-teman. Bila teman-teman melihat posisi seluruh pokok tanaman ini sudah serempak, bisa diserbuk di bunga kedua juga. Yang penting menghasilkan buah yang sesuai target. Misalnya saya buat satu contoh, satu pokok ini kita pangkas atau kita potong pucuk di daun atau di cabang kelima. Jadi pucuknya sudah kita pangkas ini ya, bekas pangkasan pucuk saya atau potong pucuk atau topping lah ya. Kemudian ranting sekundernya sudah tumbuh banyak seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menghitung atau memperkirakan kekompakan bunganya. Misalnya dalam satu pokok ini sudah terlihat satu bunga. Untuk sistem belah tengah kanan kiri bisa dilihat ya, 1, 2. Makanya tanam semangka harus dibutuhkan ketelitian ya teman-teman. Jadi rutin penting karena modalnya banyak. Sana tadi udah ada 2 ya, dan sini sudah ada bunga juga. Ini bunga pertama sudah menutup, kita tidak serbuk. Nah, ini bunga ini akan terus keluar teman-teman, jangan khawatir ya. Bahkan di Malaysia saya pernah nyerbuk di usia 55 hari karena perjalanan pokok tidak normal. Jadi satu pokok kita buat cabang semaksimal mungkin banyak, sehingga bunga yang akan datang pun banyak juga. Seperti itu ya teman-teman. Lalu persoalan yang berikutnya teman-teman,
pertanyaan dari kawan-kawan, bagaimana Mas sudah 1 bulan belum nampak bunga betina dari semangka non biji. Jadi teman-teman, seperti ini saya contohkan ya, dalam satu pokok ini belum ada bunga yang keluar untuk non bijinya. Itu jalannya teman-teman bisa menggunakan sistem paksaan atau perangsang. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan sistem perangsang bunga untuk mengeluarkan bunga-bunga betina dari semangka non biji. Caranya teman-teman bisa melakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan-bahan yang memicu pertumbuhan bunga betina dari semangka non biji ini. Di antaranya adalah gandasil buah, kemudian espegro merah, ataupun dengan bahan yang teman-teman ketahui untuk merangsang pertumbuhan bunga, MKP atau sejenisnya, atau kristalon berunsur buah, disemprotkan di seluruh pokok ini dari ujung sampai ujung ya, tembus ke batang-batang sehingga nanti memicu pertumbuhan atau keluarnya bunga untuk kita lakukan penyerbuan. Biasanya kan ada ya, sudah 1 bulan atau sudah 1 bulan lebih belum tumbuh bunga atau belum keluar bunga. Dan juga mengurangi durasi air. Biasanya bila kita memakai nitrogen berlebihan di fase vegetatif, perlambatan bunga itu mesti ada. Jadi kurangi durasi air, kemudian lakukan pemupukan dengan unsur buah. Jadi sebelum nyerbuk makanya disangoni, itu kuncinya untuk memicu pertumbuhan atau keluarnya bunga. Lalu langkah berikutnya sebelum melakukan penyerbuan, teman-teman selain nyangoni atau memberikan pupuk, memberikan puasa air atau pengurangan, teman-teman bisa melakukan penyemprotan insektisida untuk lalat buah. Bahan apa saja, yang penting baunya busuk ya kawan-kawan. Baunya busuk itu bisa mengusir lalat buah. Lalat buah biasa hadirnya pada pagi-pagi banget atau petang sekali, tapi umumnya pagi ya. Jadi teman-teman 2 hari atau 1 hari sebelum melakukan penempelan atau penyerbuan pada bunga semangka ini, bisa dilakukan penyemprotan lalat buah atau perangkap. Jadi pakai lem itu ya. Itu salah satu kunci sukses ketika kita akan melakukan penyerbuan. Selain pada cuaca yang bagus, panas, musim kemarau seperti ini kan bagus cuacanya, itu mudah sekali jadi.